Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua para operator. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang aplikasi ACMI, ya, PD ACMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan bahas tentang mulai dari pengerjaan PD ACMI ini, bagaimana prosesnya. Silakan disimak pada video ini. Pertama di sini kita masuk menggunakan username-nya itu yaitu nomor NSM, kemudian passwordnya yang secara defaultnya itu kita menggunakan NSM juga, ya, nomor NSM. Kemudian ketika sudah kita centang ini captcha-nya, kita login. Di sini bagi yang pertama kali untuk login masuk di PD ACMI, tentunya kita harus merubah passwordnya, ya. Kita rubah password. Jadi di sini teman-teman bisa mengelola PD ACMI-nya. Pertama di sini yang perlu kita lakukan adalah di sini kita bisa lihat profil. Di profil kita bisa kita lihat profil. Ini data lembaga, ya. Nah, di sini untuk sebelum kita masuk mengenai tentang penarikan data, teman-teman di sini harus menambahkan dulu tim madrasah yang di dalamnya ada proktor, pengawas, dan teknisi. Harus terlebih dahulu kita isi ini. Kemudian ketika kita sudah mengisi ini, cara mengisinya itu kita tinggal tambah di sini. Kita tambah saja. Di sini ada pilihan 3. Ya, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisi di sini pelaksanaan ACMI-nya. Di sini ada online, tentunya kita memilih online. Kemudian di sini kita memilih ada 3 pilihan di sini, ada mandiri ditumpangi, kemudian menumpang. Jadi yang bagian mandiri dan tidak ada madrasah yang mengikut, ya, tentunya kita memilih mandiri. Kemudian kalau kita mandiri dan ditumpangi, artinya apa? Bahwa kita mandiri, kemudian ada madrasah yang mengikut ke madrasah kita, ya. Tentunya kita pilih ini. Kemudian di sini kita bisa atur jumlah servernya, laptop milik madrasah dan laptop bukan milik madrasah. Kemudian kita simpan, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah melengkapi mulai dari tim madrasah dan data lembaga, kemudian kita melakukan penarikan data. Di sini kita melakukan penarikan data. Yang perlu kita garis bawahi dalam penarikan data ini, teman-teman, bahwa tentunya data yang kita tarik ini adalah data yang dari EMIS. Tentunya bahwa harus valid data EMIS kita, mulai dari tingkat trombelnya harus terisi semua dan statusnya aktif. Karena ketika kita menarik data kemudian EMIS kita bermasalah, tidak valid, khususnya kelas 5, maka data sinkronisasi EMIS itu melakukan penarikan data di aplikasi ACMI tidak akan berjalan lancar. Jadi kadang permasalahan yang biasa terjadi, kita melakukan sinkronisasi EMIS di sini menunya, tetapi datanya tidak masuk, data siswanya tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena status keaktifan di EMIS belum diatur, ya, tidak memiliki tingkat trombel dan statusnya aktif. Nah, di sini teman-teman bisa sinkronisasi ketika EMIS-nya sudah valid. Kita klik ini. Jadi sinkronisasi itu kita bisa lakukan berulang kali. Kalau dalam penarikan data ini masih ada yang kurang valid, bisa kita melengkapi di EMIS, baru kita sinkronisasi kembali. Kita tunggu beberapa saat. Ini sebenarnya saya sudah sinkronisasi, tapi bisa disinkronisasi berulang kali, ya. Oke, ini sudah masuk. Kemudian ketika di sini nomor peserta masih kosong karena nanti akan muncul
nomor pesertanya ketika akan digenerate oleh pihak provinsi, admin provinsi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk di bagian admin. Di sini server. Kita masuk di server. Di sini server di sini bisa kita tambah di sini. Ya, untuk menambah ruangan, berapa ruang kita membutuhkan, apakah satu ruang ya ataupun 2 ruangan, terserah kita. Kemudian untuk sesi peserta di sini kita atur. Atur. Tentunya teman-teman itu harus mengatur terlebih dahulu server. Ini kita harus tambah terlebih dahulu. Kalau mau tambah 3 server bisa, sampai 3 bisa. Ini ya. Oke, saya hapus ini dulu, bisa kita tambah. Kemudian kita atur sesinya ya. Jadi di sini ada 20 siswa, kemudian saya akan bagi 2. Jadi ya dalam sesi ini ada 2 sesi pertama dan sesi kedua. Jadi kalau ingin mengatur, teman-teman ingin mengatur sesinya, silakan di slide add. Ini semua sebanyak 10, kemudian kita klik edit. Di sini kita bisa tentukan periodenya. Ini teman-teman bisa melihat periodenya. Ini mulai tanggal 15, 17, 22, 24, 29. Kalau teman-teman ingin memilih 15, silakan 15. Kemudian sini sesinya. Kemudian sesi pertama. Jadi ruangan 1 sesi pertama. Oke, ini berhasil. Oke, ini sudah sesi pertama. Sedangkan untuk sesi kedua, kita atur lagi, ini sesinya, sesi kedua. Kita slide add, kemudian edit. Kemudian di sini untuk sesi keduanya, kita pilih ini. Kemudian simpan. Oke, teman-teman. Jadi langkah seperti itu. Ini sudah kita edit, kemudian atur sesinya, mulai dari ruangan, sesi, periode ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini pengawas. Jadi pengawas itu punya login. Sini, di sini teman-teman bisa mencetak kartunya. Kita pilih di sini sesi pertamanya. Ini sesi pertama. Ini ruangan pertama, kemudian sesi pertama. Maka secara otomatis ini belum muncul kartunya. Ini cetak kartu dibuka setelah pendataan tutup tanggal 9 Oktober. Jadi kita tunggu sampai 9 Oktober. Jadi oke, cukup sekian. Kemudian di sini ada cetak absen. Di sini absennya ada. Di sini juga tanggalnya ada muncul. Kita tunggu sampai tanggal 9. Oke teman-teman, jadi cukup sekian pada video kali ini. Mudah-mudahan dalam video kali ini membantu teman-teman dalam pengelolaan PD admin aplikasi asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Oke, jadi cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wallahi musta'an wal istiqlal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.